Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hadi Muhammad Fadilah. Saat ini sedang menempuh pendidikan mata kuliah Hukum Kriminologi. Jadi di video kali ini saya akan membuat materi mengenai klasifikasi kejahatan. Sebelum masuk ke dalam klasifikasi kejahatan, pertama-tama kita akan mengenal dulu apa yang dimaksud dengan kejahatan. Nah, kejahatan adalah sebuah perilaku yang melanggar suatu aturan hukum sehingga seseorang yang melanggar tersebut mendapatkan suatu sanksi pidana. Ataupun yang lebih simpelnya adalah kejahatan merupakan kegiatan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya mengambil sebuah kutipan dari seorang ahli filsuf dari Yunani yang bernama Cicero. Nah, Cicero ini mengatakan dalam bahasa Yunani yaitu ubi societas ibilus, yang artinya di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Pendapat ini juga selaras dengan pemikiran dari Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya adalah manusia itu hidup tidak bisa dengan kesendirian. Mereka selalu condong dengan hidup akan kebersamaan kelompok. Nah, ada juga menurut dari Susilo yang mengatakan kejahatan itu diartikan dalam dua sudut pandang. Yang pertama secara yuridis, yang kedua secara sosiologis. Nah, secara yuridis, kejahatan itu adalah suatu perbuatan atau tingkah laku dan itu bertentangan dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan. Kemudian secara sosiologis, kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita ataupun korban, tetapi dia juga merugikan golongan masyarakat, baik itu berupa hilangnya ketentraman dan juga ketertiban di suatu masyarakat. Sekarang kita akan bahas mengenai unsur-unsur kejahatan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan apabila memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Yang kedua, adanya maksud ataupun niat jahat dari perbuatan yang dilakukan. Terus yang ketiga, adanya peleburan antara maksud atau niat jahat dan perbuatan jahat. Kemudian yang keempat, adanya kerugian yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di sini adalah hukum pidana. Kemudian adanya pembauran antara kerugian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan perbuatan si pelaku. Kemudian adanya sanksi pidana yang mengancam perbuatan dari si pelaku. Nah, itu adalah unsur-unsur dari kejahatan. Kemudian kita masuk kepada jenis dan klasifikasi kejahatan. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dan terjadi dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan beberapa motif. Yang pertama itu berdasarkan motif pelakunya. Nah, di sini saya mengutip dari Bonger. Itu menurut Bonger, kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama itu menurut dia adalah yang pertama ada economic crime. Yang kedua ada sexual crime. Yang ketiga adalah political crime.
Yang keempat, miscellaneous crime. Nah, itu adalah menurut Wenger. Kemudian jenis yang kedua itu berdasarkan ancaman pidananya. Nah, berdasarkan ancaman pidana ini, kejahatan diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah kejahatan, yang kedua pelanggaran. Nah, yang dimaksudkan kejahatan di sini, perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku dan diancam berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang tertuang di dalam buku kedua di KUHP. Sedangkan yang pelanggaran itu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku yang dapat diancam berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam buku ketiga KUHP. Kemudian jenis ataupun klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Jadi menurut berdasarkan dampak yang ditimbulkan itu terbagi ke dalam empat jenis. Yang pertama itu kejahatan berdampak luas, yaitu suatu tindak kejahatan yang mempunyai dampak dalam skala luas, yaitu berdampak pada orang banyak. Kemudian kejahatan berdampak lokal, jadi suatu tindakan kejahatan dampaknya itu dalam skala kecil, jadi seperti perorangan ataupun per kelompok. Kemudian kejahatan yang korbannya diri sendiri, contohnya itu seperti bunuh diri, kemudian kejahatan yang tidak ada korbannya, judi, seperti itu. Kemudian jenis dan klasifikasi kejahatan yang keempat itu berdasarkan objek. Kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kejahatan kemanusiaan, yaitu tindak kejahatan yang menimbulkan korban secara massal. Ini seperti genosida dan lain-lainnya. Kemudian kejahatan perang, itu tindak kejahatan dalam perang yang sasarannya adalah lawannya. Nah, contohnya ini seperti menyerang atau membunuh lawan yang sudah menyerah, ataupun membunuh tim medis dari musuh, seperti itu. Kemudian kejahatan politik, yaitu tindakan atau perbuatan melawan negara ataupun pemerintahan yang sah. Kemudian ada kejahatan harta benda, yaitu suatu tindak kejahatan yang sasarannya adalah harta benda seseorang. Kemudian kejahatan dan klasifikasi yang kelima berdasarkan cara yang digunakan. Berdasarkan cara yang digunakan, kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kejahatan yang menyakiti orang lain, itu seperti pembunuhan, menyiksa orang lain, gitu, kekerasan, gitu. Kemudian ada kejahatan dengan kekerasan, seperti perampokan dengan kekerasan. Kalau sekarang itu begal, itu. Kemudian kejahatan dengan secara kelembutan, seperti kejahatan dengan hipnotis, ataupun yang sekarang itu yang lewat dari pesan-pesan HP gitu, sehingga nanti kita bisa mengirimkan uang. Nah, itu merupakan suatu jenis kejahatan tapi dengan kelembutan, seperti itu. Lanjut, yang keenam, klasifikasi ataupun jenis kejahatan,
itu berdasarkan kepentingan statistik. Jadi kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kejahatan terhadap orang. Kemudian ada juga kejahatan terhadap harta benda. Kemudian kejahatan terhadap kesusilaan umum. Nah, yang terakhir, jenis ataupun klasifikasi kejahatan yang ketujuh adalah berdasarkan pembentukan teori. Nah, jadi berdasarkan pembentukan teori ini, kejahatan itu diklasifikasikan berdasarkan kelas-kelas kejahatannya. Seperti proses penyebab kejahatan, kemudian cara melakukan kejahatan tersebut, kemudian ada teknik-teknik kejahatan yang dilakukan, kemudian timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Nah, klasifikasi kejahatan tersebut adalah yang pertama, professional crime. Nah, maksudnya itu suatu tindak kejahatan dilakukan sebagai mata pencarian tetap dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi ini. Kemudian kedua adalah organized crime, yaitu tindak kejahatan yang terorganisir. Kemudian selanjutnya ada occupational crime, yaitu tindak kejahatan karena adanya kesempatan. Nah, terima kasih mungkin dari saya untuk pembahasan klasifikasi kejahatan. Sampai di sini, terima kasih yang sudah melihat. Jika ada salah kata, mungkin bisa di komen agar dapat diperbaiki di video kali ini ataupun di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.